Di antara penganut hisab itu ternyata ada perbedaan, ya. Jadi ada penganut hisab tingkat ruqyat di Indonesia itu tingginya, kalau tingginya itu 2 derajat baru diterima ya sebagai awal bulan. Tuh. Tapi kalau wujudul hilal, pokoknya tingginya itu positif, ya. Jadi lebih besar dari 0 derajat, udah besoknya masuk, ya. Nah ini ditentukan kapan? Ditentukan pada tanggal 29, Maghrib 29. Nah ini prinsip penentuannya, ya. Jadi ditentukan pada tanggal 29. Tuh. Jadi prinsip ini menggunakan prinsip ru'yat, ya. Jadi meru'yat itu pada tanggal 29. Nah, kalau nggak bisa diru'yat karena apa? Tertutup awan, maka digenapkan, diistikmalkan. Sehingga besoknya itu tanggal 30, begitu loh ya. Jadi ngamatinya jangan tanggal 30. Kalau tinggal 30 nggak bisa diamati, bukan berarti kemudian diperpanjang jadi 31 hari. Nggak ada itu. Ya. Jadi penentuan itu dipastikan tanggal 29. Begitu loh ya. Ya. Kalau kemudian 29 itu memenuhi kriteria, ya kalau ru'yat berarti kriterianya ya terru'yat. Berarti besok bulan baru. Tuh. Kalau pada tanggal itu kriteria, misalnya ingkar ru'yat nggak dipenuhi, ya berarti besok tanggal 30. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi prinsipnya ditentukan pada tanggal 29 untuk setiap metode, ya, untuk setiap apa? Jadi ada hisab dengan kriteria wujudul hilal misalkan. Ya berarti prinsip-prinsip wujudul hilal itu kemudian diterapkan, ya. Misalkan awalnya, begitu tahu awalnya, berarti kita tahu tanggal 29-nya. Nah, pada tanggal 29 itulah kemudian ditetapkan lagi. Nah, begitu. Apakah besok itu tanggal baru atau tidak? Jadi menentukannya bukan tanggal 30-nya. Gitu. Ya. Kalau tanggal 29 itu belum konjungsi, ya sudah pastikan bahwa besoknya tanggal 30. Gitu. Jadi tidak ditentukan pada tanggal 30-nya. Sebab kalau tanggal 30-nya kan nggak pernah ada hari 31. Jadi itu nggak ada artinya menentukan pada tanggal 30. Gitu ya. Nggak usah ditentukan kalau sudah tanggal 30. Pastikan bahwa besoknya itu mesti bulan baru. Nggak perlu ditentukan. Nah, gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, jadi tanggal 29. Nah, kemudian tentukan maghrib. Ya. Tapi kan secara umum kalau kita misalkan tinggal di Surabaya, ya sudahlah dari sejak zaman lampau, maghrib di Surabaya itu ya kisaran jam 5 sekian sampai jam 6. Kan gitu ya. Relatif kita ketahui. Nah, di Jakarta juga begitu. Di Ujung Pandang, Makassar juga begitu. Udah segitu aja dah. Relatif stabil lah maghribnya itu, fluktuasinya antara jam 5 sampai jam 6. Nggak ada maghrib itu sebelum jam 5 gitu kan. Nggak, apalagi jam 4 itu. Untuk daerah di dekat ekuator. Tapi kalau untuk di daerah-daerah ekstrim, ya, itu memang ada gitu ya. Tuh. Nah, setelah itu menentukan waktu konjungsi. Ya. Nah, dari sinilah kemudian kita ya akan mulai tahu. Kalau konjungsi itu ternyata terjadi setelah maghrib, pasti besoknya itu tanggal 30 disempurnakan jadi tanggal 30. Jadi tanggal barunya adalah 2 hari berikutnya. Ya, begitu. Kalau konjungsinya itu terjadi setelah maghrib. Jadi misalkan maghrib jam 17.30. Ternyata konjungsinya jam 7 malam. Ya udah. Berarti malam itu malam ke-30. Ya. Nah, begitu. Ya. Tapi kalau waktu konjungsinya itu sebelum maghrib, nah kita cek dulu, baru kemudian kita hitung tinggi bulannya. Nah, kalau konjungsinya itu terjadi sebelum setelah maghrib, nggak perlu hitung tinggi bulan, nggak relevan. Ya, belum konjungsi kok, ngapain ngitung tinggi bulan? Belum konjungsi, udah, bulan belum berakhir. Nah, tapi kalau konjungsinya terjadi
sebelum maghrib. Nah, disinilah kemudian timbul perbedaan. Ya. Nah, jadi ini posisinya bisa negatif. Kalau ternyata negatif, ya seperti gambar tadi, permukaan bawahnya sudah turun dari ufuk, berarti kompak. Besoknya tanggal 30. Ya, besok masih tanggal 30, sama dengan kalau situasinya itu konjungsi terjadi setelah maghrib. Ya. Tapi kalau positif ada dua. Nah, kalau positif lebih besar dari imkanur ru'yat 2 derajat, misalkan 3 derajat, udah kompak. Ya, kompak sesama pengguna hisab memulai tanggal baru itu besoknya. Ya, berarti hari pada bulan itu 29 saja. Besoknya tanggal baru. Tapi kalau positif kurang dari 2, nah yang wujudul hilal besok menetapkan bulan baru, tapi yang imkanur ru'yat itu baru lusa. Nah, di situ berbeda. Ya. Itu ya, perbedaannya di situ. Ya, kita lihat dulu apa yang disebut, ya, sebenarnya apa yang disoal secara praktisnya. Nah, begini. Ya. Jadi ini ufuk. Ufuk itu kalau kita berdiri di pantai, ya, ini adalah kaki langit, ya, pertemuan kaki langit dengan air laut. Nah, itulah ufuk nih. Ufuk. Nah, terkait dengan awal bulan, kita melihat ufuknya itu di barat. Ketika maghrib. Ya, ketika maghrib. Nah, apa itu maghrib? Ya, nah, ini misalkan matahari, ya, ini belum maghrib. Ya. Demikian juga ketika permukaan bawah matahari nempel pada ufuk, ini juga bukan maghrib. Nah, kemudian sebagian dari matahari sudah masuk ke ufuk, tapi ini juga belum bukan maghrib. Maghrib itu ketika piringan ini ya, ini juga masih belum maghrib. Gitu. Nah, maghrib itu ketika permukaan atas matahari itu menempel di ufuk. Nah, inilah maghrib. Ya, maghrib nih. Nah, ketentuan apakah bulan baru itu nanti diterima, posisi bulan ya setelah konjungsi itu diterima sebagai awal bulan, di sini masalahnya. Ya, jadi ditentukan pada saat maghrib. Nah, itu ya. Nah, jadi ketika maghrib, nah sekarang ini mataharinya kita lihat ya bagaimana bulannya. Nah, kalau bulannya seperti ini dikatakan ya tinggi bulan, tinggi hilal itu negatif. Karena apa? Karena ini masuk nih permukaan bawahnya nih. Itu ya, permukaan bawahnya nih. Nah, tapi kalau ini nol ya. Karena apa? Karena permukaan bawahnya nempel pada ufuk. Nah, ini tinggi bulan 0 ya. Tinggi hilal 0 begitu. Nah, kalau di sini, nah ini positif ya. Ini tinggi positif gitu. Jadi itu pengertiannya ya. Nah, nanti hari Senin ya, itu kan akan sidang isbat tuh Kementerian Agama ya. Kalau pada hari itu ya, pada saat sidang isbat itu katakanlah ya sudah terjadi konjungsi gitu ya. Kan tadi ada kan waktu-waktu konjungsi ya sudah bisa dilihat ya, di tabel-tabel yang dikeluarkan oleh Departemen Astronomi di universitas besar itu sudah ada konjungsinya. Kemudian sandingkan dengan waktu maghrib kita. Apakah ya nanti kita lihat. Ya. Nah, kemudian pada waktu itu bagaimana keadaan bulannya? Kalau seperti ini negatif, nah berarti belum, besoknya belum, bukan baru, bulan baru. Kalau ini ya nanti ada yang sudah menerima sebagai bulan baru, ada yang belum. Tapi kalau yang seperti ini dilihat dulu seberapa besar tingginya ya positifnya itu. Nah, di situ ya. Jadi inilah poinnya di sini. Nah, jadi kita akan fokus pada trilogi matahari, bulan, bulan dan bumi ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ya.
Jadi bumi itu mengelilingi matahari. Ya. Nah, nih. Kemudian bulan itu mengelilingi bumi, ya. Dan tentu kemudian ikut bumi mengelilingi matahari. Nah, karena ini mengelilingi, maka posisi bulan suatu ketika berada pada kalau ini kita lihat dari atas, ya, dari atas ini, jadi katakanlah yang di depan monitor kita ini, di depan layar kita ini di atasnya, ya, gitu. Jadi ini kita imajinasikan, ini kita lihat dari atas. Maka ada satu garis yang disebut garis bujur astronomis. Tuh. Kalau dari atas itu kelihatan seperti garis lurus, tapi kalau dari samping, ya, tepatnya dari bawah sini, itu akan membentuk sudut, gitu ya. Jadi tidak pada satu garis lurus. Nah, itu. Nah, pada satu garis bujur astronomis ini ada bulan. Nah, ini yang disebut posisi new moon, bulan baru. Ini yang disebut dengan konjungsi atau ijtima. Nah, ya. Tuh. Nah, kemudian bulan ini bergerak, ya, mengelilingi bumi, gitu, sambil buminya berjalan. Nah, ketika bulan itu melintasi satu lingkaran penuh, itu di sini, ya. Nah, di sini, ini satu lingkaran penuh. Ya. Nah, posisi bumi itu sudah bergeser, ya, dari posisi ini ke sini. Sehingga ketika bulan itu mencapai satu lingkaran penuh atau 360 derajat, itu tidak lagi satu garis. Ya. Tidak lagi satu garis. Gitu. Nah, ini bentuk sudut 360 derajat, dan ini disebut periode sideris, ya. Rentang waktunya itu sekitar 27/3 hari. Nah, perlu waktu, ya, sampai kemudian nyampe di satu garis lagi. Nah, di sini, ya. Nah, ini tadi sideris, ini perlu waktu 2/6 hari lagi untuk sampai di sini, sehingga kemudian ini sekitar 29,5 hari. Nah, inilah yang posisi ini, ya, bulan dari satu garis bujur astronomis ke satu bujur garis astronomis berikutnya ini yang disebut periode sinodis, ya. Waktunya itu sekitar 29,5 hari. Nah, inilah satu bulannya bulan Komariah, ya. Itu. Jadi lunar sistem, lunar kalender itu acuannya ini. Nah, ini ya, dua posisi ketika berada pada satu garis bujur astronomis. Nah, karena jumlah harinya 29,5 hari, maka jumlah hari di dalam bulan Komariah itu 29 atau 30. Ya. Tuh. Nah, bagaimana kita menetapkan 29 dan 30? Nah, ternyata tidak teratur seperti kalender Masehi, kalender Miladiah, kalender Syamsiah, kalender matahari, solar system kalender, ya, yang teratur. Januarinya sekian hari, Februari sekian hari, Maret sekian hari, teratur. Tapi kalau dalam bulan Komariah itu tidak, ya. Nanti akan kita lihat. Nah, ini kita lihat, ya, data tahun 1442 Hijriah. Ini datanya, ya. Ini, ya. Bagaimana membaca tabel ini? Maaf, ini bukan data tapi hasil hitung-hitungan. Nah, ini, ya. Ini bulan Ik Muharram. Ini Ik min 1, berarti ini Dzulhijjah 1420, ya. Tuh. Itu terjadi pada 19 Agustus 20. Nah, ternyata hari itu konjungsi jam segini. Ya. 9:42, kita tahu maghribnya jam segini. Berarti
Ini sebelum maghrib. Nah, itu loh ya. Karena terjadi sebelum maghrib, maka hitung tinggi hilalnya. Karena tinggi hilalnya 3, lebih besar dari 2, ya udah. Wujudul hilal dan imkanur ru'yah itu sama. Bulan barunya Muharram itu 20 Agustus ya, tahun lalu. Nah, kan kita tahu nih tanggal Muharramnya kan. Coba sekarang kalian bantu saya menghitung ya. Nah, itu. 1 Muharramnya itu 20 Agustus. Ya. Nah, Agustus itu kan jumlah harinya 31. Berarti kalau tanggal 20 itu tanggal 1, tanggal 31 Agustus itu berarti berapa Muharram? 12 Muharram. Berarti 29 Muharramnya adalah 17 September. Ya. Tuh. Nah, ternyata ya konjungsinya itu jam 6. Padahal maghribnya jam segini. Ya. Nih. Jam setengah 6 nih. Berarti sampai maghrib itu belum terjadi konjungsi. Kalau belum terjadi konjungsi, ya udah nggak usah dihitung nih tinggi hilalnya. Kita pastikan bahwa tanggal baru 1 Safar itu terjadi pada 19 September. Jadi bukan sehari dari saat penentuan ini. Berarti Muharramnya itu 30 hari. Nah, begitu ya. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau 1 Safar itu 19 September, ya. September itu kan 30 hari. Ya, kita hitung, maka tanggal 30 Septembernya itu kan 12 Safar. Maka 29 Safarnya jatuh pada 17 Oktober tahun 2020. Nah, pada tanggal itu tentukan kapan konjungsi. Ternyata terjadi jam setengah 3 dini hari. Jauh sebelum maghrib. Nah, ya, kemudian hitung nih tinggi hilal. Tingginya ternyata 7 derajat. Ya udah, masuk nih. Baik yang kriteria wujudul hilal Muhammadiyah ya maupun pemerintah yang dengan imkanur ru'yat. Imkanur ru'yat itu bukan ru'yat, tapi hisab dengan kriteria tadi itu. Tinggi 2 derajat, elongasi 3 derajat, usia bulan 8 jam. Ya, itu. Masuk. Jadi 17 tanggal 29 ya, Safar. Nah, besoknya tanggal 18 Oktober itu 1 Rabiul Awal gitu ya. Nah, kalau 1 Rabiul Awalnya itu 1 Oktober, maka 29-nya ya 29 Rabiul Awalnya adalah 15 November. Kita lihat 15 November nih. Ternyata konjungsinya terjadi pada jam 12 siang sebelum maghrib. Nah, maka berikutnya hitung tinggi bulan ya. Tinggi hilal. Nah, tinggi hilalnya ternyata 1 derajat 59. Jadi kurang nih dari 2. Maka yang imkanur ru'yat nunda ini dari tanggal 15 ke tanggal 17. Jadi besoknya tanggal 30. Menurut imkanur ru'yat. Tapi menurut wujudul hilal karena ini udah positif, ya lebih besar dari 0, udah bulan baru. Nah, ini ya bulan barunya beda. Otomatis. Nah, di sini ya, menarik deh. Berarti tanggal 1-nya beda kan? Ya. Nah, ini November. Berarti November itu kan ada 30 hari. Jadi pada tanggal 30 November ya, ini berarti 15 Rabiul Awal. Berarti 29-nya adalah 14 Desember. Ya. Nah, karena 14 Desember itu ternyata konjungsinya terjadi jam 11 malam nih. Jelas ya bagi wujudul hilal yang mengawali 1 Rabiul Tsani itu 16 November ya, pada tanggal 15 itu tidak bukan tanggal baru ya. Untuk bukan Jumadil Ula begitu ya. Tapi nunda itu 26-nya ya, 16 tanggal 16-nya. Nah, sedangkan bagi yang imkanur ru'yat kan
begini, tanggal 1-nya 17 November, berarti pada tanggal 30 November itu baru 14 Rabiul Tsani ya. Loh. Nah, berarti 29-nya tanggal 15. Nah, tanggal 15 di sini hitung. Ya. Nah, nanti akan diperoleh nilai. Dan itu akan lebih besar, ya, bisa dipastikan itu lebih besar dari 2 derajat. Nggak mungkin kurang dari 2 derajat. Karena apa? Karena ini konjungsinya itu jauh lebih besar dari 8 jam. Itu pasti, ya, jauh lebih besar dari 2. Makanya ya, tanggal 15 keesokan harinya tanggal bulan baru, ya, yaitu 1 Jumadil Ula. Nah, ini contoh awalnya beda tapi akhirnya sama, ya, gitu. Nah, terus begini, ya. Ini dengan ini, ya. Ini lagi, ya, mengulang di sini dengan awal yang sama, ya, Rajab itu sama, tapi Sa'bannya, akhir Sa'bannya jadi 1 Sa'bannya jadi beda ini. Ini terulang di sini. 1 Sa'ban berbeda. Nah, ini saya akan masuk di sini, ya. 1 Sa'bannya berbeda, ya. Tuh. Jadi karena 1 Sa'ban berbeda, yaitu 14 Maret untuk wujudul hilal, ya, karena tingginya 1 derajat, ini positif. Maka 29 Sa'bannya itu 11 April. Ya. 11 April gitu. Nah, tetapi ya, pada 11 April itu belum terjadi konjungsi. Karena konjungsinya tanggal 12, nggak masalah ini, gitu loh, ya. Berarti wujudul hilal itu menggenapkan. Jadi 12 Aprilnya itu tanggal 30 Sya'ban. Sehingga Ramadannya itu 13 April. Nah, gitu ya. Jadi bagi wujudul hilal, puasa 13 April itu berasal dari penggenapan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Begitu. Ya. Jadi penganut wujudul hilal itu nggak perlu menghitung tinggi hilal pada 12 April. Nggak relevan. Karena itu sudah tanggal 30 bagi wujudul hilal. Begitu, ya. Kan nggak mungkin ada tanggal 31. Ya, gitu. Jadi pastikan bahwa lusa itu, ya, bulan baru, gitu, ya. Pasti positif. Nah, tapi bagi yang 1 Sa'bannya itu 15 Maret, ya, tuh, tanggal 11 ini masih tanggal 28. Ya. Makanya tanggal 29-nya ada 12 April. Nah, tanggal 12 April Senin itu Kementerian Agama akan sidang isbat. Ya, menampung laporan apakah hilal itu terlihat. Ya. Nah, dalam catatan sejarahnya itu pasti ada orang yang mengaku berhasil melihat. Nah, karena tingginya itu 3 derajat, ya, 34 menit, nah, itu kesaksian itu pasti diterima. Sehingga kemudian Kementerian Agama akan menetapkan bahwa keesokan hari dari tanggal 12, yakni tanggal 13 April, itu adalah 1 Ramadan. Jadi, meskipun awal Sya'bannya itu berbeda, tapi awal Ramadannya sama, yaitu Selasa 13 April. Ya. Nah, itu alasannya seperti itu. Ya. Nah, ini sama, ya, 13 April begitu. Nah, 13 April itu 1 Ramadan. Maka 29 Ramadannya itu 11 Mei. Gitu loh, ya. 11 Mei. Dan pada tanggal 11 Mei itu, ya, Kementerian Agama akan sidang isbat. Tuh.
Ya, karena belum konjungsinya itu 12 Mei, ya pastilah hilalnya nggak akan tampak, itu karena belum konjungsi itu. Ya. Nah, jadi Kementerian Agama akan memutuskan bahwa keesokan harinya 12 Mei itu bukan 1 Syawal. Ya, tapi 1 Syawalnya ditunda gitu. Ya. Nah, itu 13 Mei. Nah, sedangkan bagi penganut wujudul hilal ya, tanggal itu sama-sama tanggal 29, belum terjadi konjungsi. Ya sudah, pasti besoknya digenapkan. Begitu. Jadi sama-sama menerima Ramadan 30 hari ya dengan alasan yang narasinya berbeda. Kalau wujudul hilal ini belum konjungsi. Sehingga ketika maghrib 11 Mei itu belum konjungsi, jadi tanggal 12-nya itu tanggal 30 Ramadan. Sedangkan bagi yang penganut ru'yat begitu ya, hari itu tidak terlihat bulan, nggak mungkin terlihat. Oh, konjungsi aja belum, nah, gitu ya. Sehingga kemudian digenapkan 1 Syawalnya sama 1 Mei. Ini kan uniknya di situ ya. Nah, dengan alasan yang berbeda, tapi jatuh 1 Syawalnya sama. Nah, ini kemudian Dzulqa'dah ya. Nah, kemudian Dzulhijjah begitu ya, 10 Juli nanti konjungsinya jam segini. Kemudian maghribnya 5:30 ini ya. Tinggi hilalnya itu 3 derajat lebih dari 2 derajat, maka Muhammadiyah, Wujudul Hilal dan pemerintah dengan sidang isbatnya ini tanggal 10 akan menetapkan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah itu adalah 11 Juli sehingga kemudian 10 Dzulhijjahnya salat Idnya itu adalah tanggal 20 Juli. Begitu ya, 21. Nah, itu ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi 1 Ramadan itu 13 April, 1 Syawal itu 13 Mei, jadi Idul Fitrinya 13 Mei. Kemudian Dzulhijjahnya itu 20 Juli. Tapi prinsipnya ini. Jadi sebagai kesimpulan, memang ya baik bersama pengguna hisab ada saat ketika awal bulan itu berbeda, tapi akhir bulannya itu sama. Ya, tadi sudah saya beri contoh ya untuk Sya'ban. Ya, Sya'ban itu awalnya berbeda, ya, tapi akhirnya itu sama. Jadi kalau begitu Sya'ban ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, ya. Bermuara pada awal Ramadan yang sama, begitu ya. Itu. Ada yang kebalikannya, awalnya sama, ya, tapi akhirnya berbeda. Itu, ya. Nah, Sya'ban tadi sama ya. Nah, ada juga yang baik awal dan akhirnya sama. Tidak, saya belum melihat sampai hari ini dari hitung-hitungan beberapa puluh tahun itu yang awalnya beda, akhirnya juga beda, gitu ya. Nah itu. Jadi seperti itu.